Halo, hai saudara. Balik lagi dengan Budi Hudiana dari HPC TV, bicara tentang handling, power style maintenance. Di sini tepatnya. Di video yang lalu kita sudah membahas mengenai perawatan untuk master brake pump-nya. Sekarang kita bahas mengenai masalah-masalah yang mungkin terjadi pada master brake pump. Salah satu kendala di master brake pump adalah rem terasa ngeplos atau ngelos ya. Ini biasanya terjadi karena ada udara yang terperangkap di dalam sistem pengereman. Hal ini bisa diatasi dengan cara melakukan bleeding ulang pada sistem pengereman. Jika kita sudah melakukan bleeding tetapi rem masih terasa ngeplos, berarti ada kemungkinan adanya kebocoran pada sistem pengereman, entah itu di brake hose atau di master brake pump-nya atau sistem pengereman yang lainnya. Jadi, lakukan pengecekan terhadap semua sistem pengereman. Bisa juga hal ketiga yang terjadi adalah seal atau bagian piston sudah aus sehingga terjadi kebocoran. Sekarang Hypesoner nggak usah khawatir menggunakan master brake pump dari RPD karena apa? Karena RPD sudah menyiapkan spare part-nya. Jadi Hypesoner tinggal mengganti spare part-nya dengan part baru sehingga masalah menjadi teratasi. Apa saja sih part yang tersedia untuk si master brake pump ini? Dimulai dari si tangkinya ya, atau si tempat penyimpanan olinya. Karena itu yang suka misalnya terbentur sehingga menyebabkan kebocoran. Ada juga piston kitnya dari ukuran 14, 15, 16, 17. Lalu ada juga handle-nya nih, yang biasa misalnya Hypesoner suka, misal motor terjatuh dan patah, kita ada handle penggantinya. Lalu ada adjustable buat level handle. Ada juga nipple untuk pembuangan angin di atas ini. Bagaimana caranya? Sebentar saya panggil Kang Anto MacGyver untuk menunjukkan caranya. Di saat ngeplos atau tidak terjadinya pemompaan minyak rem dari master brake pump, salah satu penyakitnya adalah di mana seal atau karet di piston di master brake pump itu sudah rusak. Kalau pada dasarnya untuk cara membongkarnya, jadi kita harus buka terlebih dahulu as utamanya agar kita bisa mengekspos bagian dari piston itu sendiri. Untuk melakukan penggantian sebaiknya master rem ini dibongkar dari motornya, jangan dilakukan di atas motornya. Khawatirnya minyak rem akan tumpah di bagian bodi dan itu bisa merusak cat. Bila mana kita lihat, ini sudah ada terjadi kerusakan pada dust cover-nya nih. Nah, dust cover-nya ini tersedia di repair kit. Jadi kita lihat dulu apa yang kita peroleh saat kita membeli repair kit-nya. Kebetulan ini yang saya gunakan ini adalah yang 14 mm untuk ukuran pistonnya. Jadi untuk ukuran piston itu tersedia dari 14, 15, 16, dan 17. Jadi saat Hypesoners nanti request atau mau beli repair kit-nya, pastikan ukuran pistonnya sesuai dengan piston yang di motor Hypesoners. Di sini kita mendapatkan sebuah piston tentunya. Selain dari itu, kita mendapatkan dua buah seal untuk pistonnya. Lalu yang barusan robek, itu dust covernya ada. Lalu kita mendapatkan sebuah per, yang pernya ini posisinya di bagian dalam dari master brake pump ini. Dan seal clip untuk di bagian depan, untuk sebagai penahan. Untuk membukanya, nah seperti ini sudah robek nih ya. Kita buka penonjok utama untuk piston. Berikutnya ini kita bisa buka dust covernya. Setelah dust covernya terbuka, dan ini penyakitnya ini sering robek ya, karena memang dia adalah karet dan ini memang ada umurnya. Dari sini kita akan melihat adanya sebuah snap ring seperti yang baru ini. Sebaiknya semua parts ini saat mengganti piston pun diganti secara keseluruhan. Untuk membukanya tentunya kita akan membutuhkan sebuah tang jepit untuk membukanya terlebih dahulu. Kalau untuk membuka pada dasarnya sih umum-umum aja ya. Strap ring bekasnya pun bisa lihat terlihat berkarat di sini. Kenapa? Karena memang dust covernya tadi sudah robek. Untuk mengeluarkan pistonnya, ini kalau dipukul-pukul begini tidak keluar, ini bisa dibantu dengan kompresor oleh sebuah angin. Hati-hati, kalau anginnya kencang ini bisa terbang. Jadi kita pastikan posisinya aman. Dan kita keluarkan pistonnya. Nah, kalau posisi urutannya seperti ini pastikan jangan dibongkar-bongkar dulu, karena ini bisa menjadi panduan di saat Hypesoners ini ntar merakit piston ini. Karena kalau dilihat piston yang baru ini karetnya belum dipasang. Nah, kalau misalnya posisi seal-nya ini terpasang kebalik, ini PR-nya apa? Bukan yang pompa, malah dia loss pumping. Untuk membersihkan bagian dalamnya ini, baiknya sih memang menggunakan brake cleaner, cuman bisa menggunakan air sabun kalau sekiranya Hypesoners tidak punya brake cleaner. Ini pastikan untuk membersihkan bagian dalam dan luar, agar kalau misalnya di luar ini ada kotoran jangan sampai masuk ke bagian dalam.
Untuk bagian nipple-nya ini, untuk membuang angin pun, misalnya kalau Hypesoners ada permasalahan di sini, ini juga ada barangnya, bisa dibeli untuk mengganti bagian dari nipple-nya. Satu dari bersihkan seperti ini, ada beberapa hal yang harus dipastikan sebelum Hypesoners nanti mengganti repair kitnya. Karena bila mana yang rusak itu adalah piston atau karetnya yang robek, itu masih aman-aman saja. Yang harus dilakukan adalah inspeksi ke bagian dalam silindernya sendiri ini. Bila mana silindernya ini sudah ada terjadi baretan, itu mau nggak mau memang harus diganti satu set. Setelah bagian dari rumah silindernya ini bersih, kita pastikan untuk mengambil piston yang baru. Dan kalau bisa dilihat ini urutannya seperti ini. Jadi pastikan mengikuti arah pemasangan piston yang sama. Namun sealnya berbeda. Untuk di bagian yang paling depan, ini adalah kalau bisa dilihat, ini ada bintik-bintiknya ya. Nah, ini bintik-bintiknya di bagian paling depan dari piston. Seperti ini. Lalu pernya ntar dipasang di sini. Namun sebelum kita merakit ke dalam piston, pastikan seperti tadi bahwa ini sudah bersih. Lalu dibantu dengan menggunakan minyak rem sebagai lubrikasinya. Jangan sampai karetnya itu terluka akibat gesekan terpaksa untuk pas masukin ke dalam rumah silindernya. Biasanya saya menggunakan cotton bud, dibasahi dulu cotton budnya. Lalu bagian dari rumah silinder ini, bagian dalamnya kita lumasi dulu sedikit dengan minyak rem sebagai pelumas. Lalu untuk di bagian sealnya pun sama, sekeliling seal ini kita kasih dulu minyak rem untuk pelumas secara keliling seperti ini. Bagian per itu bagian masuk ke dalam, sesuai dengan yang tadi contoh bawaannya. Ini hati-hati pas masang, jangan dipaksa, jangan sampai sealnya nanti terpaksa terbuka, nanti itu terjadi loss pumping. Perlahan untuk kedua sealnya, ini berarti dia sudah masuk dan dia udah mulai pumping. Dicek dulu dia apakah dia memompa atau tidak dengan cara kita pencet-pencet. Kalau misalnya ini ada angin yang keluar dari sini, berarti dia udah mulai memompa. Berikutnya adalah kita harus memasang snap ringnya. Ini posisinya memang harus sambil neken pistonnya sedikit, sambil piston ditekan, snap ringnya kita pasang. Pastikan snap ringnya udah benar-benar duduk di dudukannya untuk menghindari piston dia lepas dari silindernya. Berikutnya kita harus memasang penonjoknya. Nah, penonjoknya juga harus ikut serta dibersihin dan kita harus kasih stempet atau gemuk untuk di bagian titik kontaknya. Nah, bila mana sekiranya kurang gemuk, ini bisa terlihat di posisi ini bahwa ini sudah mulai tergerus karena kurangnya stempet di titik kontak. Yang kita harus pasang berikutnya di sini adalah dust covernya. Nah, dust cover ini kita harus pasang terlebih dahulu penonjoknya. Nah, setelah penonjoknya terpasang seperti ini, untuk bagian dalamnya kita ambil lagi sebuah cotton bud dan kita kasih grease di bagian dalam sini. Ini untuk menghindarinya terjadi titik kontak yang kering ya. Dan dia juga menghindari bunyi-bunyi. Setelah diberikan grease yang sudah cukup, baru kita duduk pasang si dust covernya. Cukup dengan ditekan karena ini nggak ada snap ring atau apa-apa untuk posisi dust covernya. Periksa kembali sekeliling, pastikan untuk seal dust covernya ini sudah terpasang secara merata secara keliling. Karena kalau enggak nanti bisa terlepas, kotoran bisa masuk ke dalam. Untuk menghindari kotoran bisa sampai masuk ke dalam silinder, sebaik mungkin dust cover ini dalam keadaan bersih dan tidak robek. Oke, Hypesoner, bagaimana menurut Hypesoner? Nggak usah ragu lagi kan untuk mengganti master brake pump yang OEM dengan master brake pump dari RPD. Ada beberapa tips untuk Hypesoner mengenai pengereman ini. Yang pertama adalah lakukan penggantian minyak rem secara berkala setiap 10.000 atau 1 tahun 1 kali. Yang kedua, bersihkan disk rotor dan disk pad secara berkala menggunakan brake cleaner. Tujuannya apa? Biar pengereman Hypesoner tetap dalam kondisi yang prima. Lakukan setiap 1.500 atau 2.000 atau mau lebih mudah, lakukan perawatan setiap mengganti oli. Jika Hypesoner mau mengetahui detail mengenai produk yang tadi kami bahas, Hypesoner bisa langsung cek di www.onetipstore.com. Atau jika Hypesoner mau beli langsung, Hypesoner bisa langsung kunjungi One Team Network yang ada di daerah Hypesoner. Nggak mau keluar dari rumah, mau online aja, Hypesoner bisa klik e-commerce yang linknya ada pada kolom deskripsi. Masih bertanya? Hypesoner bisa langsung tuliskan komentar pada kolom komentar atau melalui WhatsApp ke 0813-1970-2000. Kalau Hypesoner mau pasang langsung, Hypesoner juga bisa langsung kunjungi ke HP set yang ada di daerah Hypesoner. Mulai dari HP set Jakarta, HP set Bali, HP set Surabaya, HP set Lombok, dan terakhir HP set Jogja. Kira-kira ada HP set di mana lagi ya?
Oke, gitu aja Epsoner. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Tonton video kita selanjutnya. Ciao!